Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Mei 2022 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa dalam pekan keempat Paskah. Kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, siapakah Yesus itu? Apakah dia benar-benar Mesias? Pertanyaan itu tersirat di dalam dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang mengitarinya. Mereka mendesak kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang." Yesus melihat ungkapan ini bukan sebagai bentuk keterbukaan hati, tetapi kedegilan hati mereka. Karena sesungguhnya sudah berkali-kali Yesus mengatakan dan mengungkapkan siapa dirinya itu. Yesus mengungkapkan belas kasih dan kerahiman Bapa Surgawi yang tak mengenal batas ketika dia mengampuni perempuan yang tertangkap basah sedang berzina. Dikisahkan dalam bagian sebelumnya. Dan juga Yesus menawarkan air hidup kepada seorang perempuan Samaria, atau kepada orang-orang yang mencarinya di Kapernaum. Yesus mewahyukan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang diutus Bapa untuk membawa keselamatan kepada semua umat manusia. Karena itu, saat Yesus berkonfrontasi dengan orang-orang yang mengitarinya itu, kiranya saat itu Yesus ingat orang buta yang belum lama ia pulihkan penglihatannya. Seandainya para pemuka Yahudi mau percaya, tentulah hati mereka akan terbuka. Mata mereka akan melek. Mata batin mereka akan mampu melihat terang sejati dalam diri Yesus itu. Sebelumnya, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai gembala
bahkan gembala untuk semua manusia. Tetapi sabdanya ini malah menjadi skandal. Karena itu, kepada orang-orang Yahudi yang mengelilinginya itu, Yesus berkata, "Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Lalu Yesus menambahkan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Nah, sebenarnya pewahyuan itu sudah ada. Yesus sudah menyatakan melalui karya-karyanya. Tetapi mereka tetap tidak percaya, karena mereka tidak membuka diri, tidak membiarkan hati mereka diperbarui oleh Allah untuk menjadi domba-dombanya. Sekiranya mereka adalah domba-domba Tuhan, sebagaimana kata Yesus, mereka pasti akan mendengarkan suaranya. Kepada orang-orang yang mendengarkan suaranya inilah Yesus memberikan hidup yang kekal. Bukan hanya nanti kelak di surga, melainkan juga sekarang ini. Sebab siapa saja yang percaya kepadanya sesungguhnya menjadi pemilik hidup kekal itu. Para sahabat, apa sih sesungguhnya hidup yang kekal itu? Hidup kekal adalah hidup yang dimiliki Tuhan sendiri. Yesus datang ke dalam dunia untuk menganugerahkan kepada siapa saja, bahkan juga kepada musuh-musuhnya, hidup itu. Mengapa Yesus begitu mudah memberikan hidup itu? Ya, sebab Ia ingin supaya semua manusia mengenal Bapanya. Bapa yang punya kerinduan satu saja, yakni supaya semua anak-anaknya tidak ada yang hilang, tetapi supaya semua anaknya sungguh mengalami hidup bahagia sebahagia dirinya. Dan inilah kerinduan Bapa, supaya semua orang akhirnya ambil bagian dalam hidup ilahi Bapa, hidup yang penuh bahagia itu. Hidup kekal, hidup yang mengalir dari Allah sendiri, adalah hidup yang tak terkalahkan, bahkan oleh maut sekalipun. Inilah satu-satunya hidup yang ditawarkan Allah kepada siapa saja yang haus dan mau datang kepada Yesus. Melalui Yesus, kita tidak hanya mengenal Bapa Surgawi secara pribadi, tetapi kita menjadi milik Bapa sekarang ini dan selamanya. Tadi dalam kutipan Injil tadi kita mendengar janji Yesus, "Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Kita adalah milik Allah, dan Yesus sudah memberikan hidup Allah itu bagi kita. Yesus datang untuk memberi hidup dan memberikan hidupnya sendiri, hidup kasih dan cahaya yang Ia hidupi bersama Bapa. Karena itu kita sungguh bersyukur karena Ia telah datang untuk memberikan hidupnya di salib, untuk menyingkirkan semua hambatan yang menghalangi kita berada dalam kesatuan dengan Allah dan sesama kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan diri kepada semua orang yang mau mendengarkan Dikau dengan hati terbuka. Jadikanlah diri kami senantiasa menaruh perhatian pada sabda-Mu, agar kami mampu memahami karya Bapa melalui Engkau. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 10 Mei 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.